1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Endah Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu syirik kontemporer di bidang sosial dan juga iptek untuk memenuhi mata kuliah Akidah Islam yang diampu oleh Ibu Siti Majidah LCMA. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, syirik kontemporer di bidang sosial dan juga iptek. Yang kedua, contoh kasus di dalam masyarakat. Yang ketiga, penyebab. Yang keempat, solusi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Halo, saya Okta Mega Fortuna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syirik kontemporer dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu apa sih syirik itu? Nah, secara umum syirik adalah iktikad atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Pada zaman sekarang, syirik telah bermetafora dengan sangat sempurna dalam perubahan wujudnya, di mana orang yang tidak memiliki pemikiran untuk berpikir dari perspektif lain akan sulit untuk membedakannya. Syirik kontemporer ini menyebabkan manusia tidak bisa mengelak dan dengan terpaksa mengikutinya. Penyebab manusia melakukan syirik adalah karena kebodohan dan ketidakmampuan manusia dalam mengatasi masalah kehidupannya di dunia yang mengandalkan akal dan indera, sehingga mereka menyimpulkan Tuhan dengan berbagai macam bentuk. Kemudian syirik dalam bidang ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, sebelumnya harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surat Al-Kahfi yang menyebutkan bahwa perumpamaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala seumpama semua tumbuhan adalah sebagai pena dan lautan. Bahkan ditambahkan 7 lautan yang sama belum habis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan syirik dalam ilmu pengetahuan berarti ada campur tangan dari pihak lain terhadap ilmu pengetahuan yang menentukan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andrea. Terima kasih. Baik, Mega, terima kasih. Saya Andrea akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Dalam ilmu pengetahuan, manusia akan menimbulkan perbuatan syirik. Contohnya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak mempercayai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Justru mereka malah mempercayai ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ilmuwan di muka bumi ini. Mereka mengagungkan pengetahuan yang telah ditemukan, kemudian tidak mempercayai tentang sumber atau pengetahuan yang telah diwahyukan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus ini biasa disebut dengan syirku al-ilmu, artinya syirik dalam bidang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Biasanya ini terjadi oleh kalangan para ilmuwan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian syirik kontemporer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam bidang sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh syirik kontemporer dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi dicetuskan oleh seseorang yang bernama Marcel Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Padahal telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, manusia pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang dibentuk dengan sempurna. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya sehingga ia menjadi hidup.
Yang menjadikan teori evolusi ini menjadi perbuatan syirik adalah mereka yang menganut dan mempercayai teori ini. Padahal teori evolusi ini merupakan produk pemikiran manusia yang mempertuhankan akal pikiran dan ilmu alam tanpa memperhatikan ilmu-ilmu agama. Dan yang kedua adalah cloning. Cloning merupakan proses menggandakan atau mendapatkan keturunan jasad hidup tanpa melalui proses fertilisasi. Namun, banyak ulama Islam yang mengharamkan proses cloning ini karena perkembangbiakan yang tidak alami serta berpotensi mengacaukan nasab dan menghilangkan hukum-hukum syarah seperti perkawinan dan berpotensi untuk menimbulkan maksiat dan lain sebagainya. Yang paling utama dari diharamkannya proses cloning ini adalah upaya manusia untuk menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka mampu menciptakan makhluk hidup. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, ternyata perbuatan syirik kontemporer juga terjadi dalam bidang sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Anissa berkaitan dengan kasus syirik dalam bidang sosial dan iptek di masyarakat. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal urusan maut, umur, jodoh, dan penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin seharusnya meluruskan niat dan selalu meyakini bahwa kesembuhan tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berobat ke dokter itu sebagai suatu ikhtiar kita, ataupun perantara untuk mendapatkan kesembuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Yang kedua, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui, yaitu ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini banyak digandrungi oleh kaum muda karena meramal masa depan mereka, terutama soal karir, percintaan, ataupun karakter pribadi seseorang. Padahal, fenomena ramalan ini berasal dari tradisi mitologi Yunani yang mereka menuhankan dewi-dewi yang berbentuk bintang-bintang. Adapun ramalan Feng Shui ini mereka mengaitkan keadaan rumah dengan nasib seseorang di masa yang akan mendatang. Seperti banyak yang kita tahu kayak shio babi, shio tikus, mereka mengaitkan hal tersebut dengan data kelahiran seseorang. Dengan data kelahiran seseorang tersebut, mereka menentukan nasib baik dan buruk yang akan dialami seseorang di masa yang akan mendatang ataupun di sepanjang perjalanan tahun tersebut. Padahal di surah An-Naml ayat 65 Allah bersabda yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun yang di langit dan yang di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Naml ayat 65. Selanjutnya, mengenai materi solusi syarat kontemporer yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dipaparkan oleh saudari kita Novi Selvian. Di sini, saya Novi Selviani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Hani. Cara menanggulangi syirik kontemporer. Cara menanggulangi syirik kontemporer yaitu yang pertama, memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Lalu apa sih contoh perilaku yang mampu memperdalam keimanan kita? Contohnya yaitu yang pertama, melakukan sholat 5 waktu, selalu berbuat kebajikan, serta mampu menahan amarah kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku yang mampu memperdalam keimanan kita. Yang kedua yaitu meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan cara berzikir, kita mampu terhindar dari perbuatan atau hal-hal yang mengandung unsur syirik.
Lalu dari materi yang kita sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sekarang ini berada di keadaan di mana kita lebih memilih ilmu pengetahuan dan iptek dibandingkan dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat membahayakan bagi umat Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam kita harus lebih bersikeras lagi untuk membentengi diri kita agar terhindar dari hal-hal yang berbau syirik atau mengandung unsur syirik. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.